Di dunia ini, kita sering merasa menjadi pengendara dalam perjalanan hidup kita sendiri. Kita merasa memegang kemudi, memutuskan arah, dan memilih jalan. Namun pernahkah kamu berpikir, mungkin ada angin yang berhembus pelan di belakang, mendorongmu ke arah yang mereka inginkan, tanpa kamu sadari? Angin itu tidak terlihat. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak pernah mengatakan, "Ikuti aku." Ia hanya berhembus perlahan, namun pasti. Begitulah seni mengatur orang tanpa mereka sadari. Bukan memanipulasi dengan kasar, bukan tipu daya yang menyakitkan, tetapi sebuah seni yang halus. Seni yang digunakan oleh para tokoh-tokoh besar, para pemimpin besar, para guru bijak, bahkan orang tua yang menginginkan kebaikan bagi anaknya. Karena terkadang mengatur bukan berarti mengekang. Mengatur bisa berarti mengarahkan, membimbing, dan menuntun mereka ke arah yang sebenarnya baik untuk mereka, walau mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah arahanmu. Pernahkah kamu membuat keputusan yang kamu yakini itu murni dari hatimu, padahal benih keputusannya sudah lama ditanamkan oleh seseorang? Pernahkah kamu menolak satu hal, lalu secara alami memilih hal yang lain, padahal pilihan itu sudah diam-diam dipersiapkan untukmu? Jika jawabannya iya, maka kamu pernah diatur tanpa sadar. Hari ini kita akan membahas 7 trik halus yang bisa membuat seseorang mengikuti alur yang kamu siapkan tanpa mereka pernah merasa dikendalikan. Ilmu ini bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, tetapi untuk membimbing, untuk mempengaruhi dan membentuk keadaan tanpa menciderai. Gunakan ini dengan hati yang bersih, karena tangan yang mengatur bisa menjadi penuntun atau perusak. Semua itu tergantung dari niatmu. Inilah 7 trik yang bisa membuat orang tidak menyadari sedang kamu atur. Yang pertama, biarkan mereka merasa bahwa itu adalah ide mereka. Manusia itu adalah makhluk yang mencintai kebebasan berpikir. Mereka ingin merasa memutuskan sendiri, walau keputusan itu sebenarnya lahir dari bisikan orang lain. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu, jangan pernah memerintah. Jangan pernah kamu berkata, kamu harus melakukan ini. Sebaliknya, tanamkan benih ide itu secara perlahan. Beri mereka gambaran cerita atau pertanyaan yang mengarahkan mereka pada kesimpulan yang sebenarnya kamu mau. Coba bayangkan seorang pelaut. Kau tidak bisa memaksa dia mengubah arah, tapi kau bisa menunjukkan tanda-tanda badai sudah berada di depan. Dan menceritakan kisah pelaut yang lain yang selamat dengan mengubah haluan.
lalu biarkan dia berkata sendiri. Kita harus mengubah arah. Nah, saat itu terjadi, dia akan merasa itu keputusannya. Padahal benihnya berasal darimu. Yang kedua, pujian yang terselip di antara kalimat. Pujian adalah pintu yang membuka hati. Tapi pujian yang terlalu jelas sering dianggap sebagai basa-basi. Gunakan pujian yang terselip, yang disampaikan seperti angin sepoi-sepoi, bukan seperti gong besar yang memekakkan telinga. Misalkan ya, contoh alih-alih kamu berkata, kamu hebat sekali. Jangan, kamu katakan aja, seandainya semua orang punya ketelitian seperti itu, dunia ini akan lebih teratur. Nah, pujian seperti itu membuat orang merasa dihargai, tanpa merasa kamu sedang mengambil hatinya. Dan ketika hati terbuka, arahan akan mudah masuk. Ketiga, bertanya dengan nada penasaran, bukan dengan memerintah. Pertanyaan memiliki kekuatan yang aneh. Ia bisa membuat orang berpikir, dan saat mereka berpikir, mereka akan mengisi kekosongan itu dengan jawabannya sendiri. Misalnya, alih-alih berkata, "Jangan pergi malam ini." Coba kamu balik, coba kamu buat pertanyaan, coba tanyakan. Kalau kau pergi malam ini, bukankah besok kamu akan kelelahan di pekerjaan? Nah, perhatikan. Ini bukan perintah. Ini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka menyadari konsekuensi. Sehingga keputusan untuk tidak pergi seolah-olah itu datang dari mereka. Memimpin dengan pertanyaan adalah seni. Seni mengikat hati tanpa rantai. Keempat, gunakan diam sebagai senjata. Kadang yang paling mempengaruhi bukanlah kata-kata, tetapi diam. Diam memberi ruang. Diam membuat orang tidak nyaman. Dan saat mereka merasa hampa, mereka akan berusaha untuk mengisinya. Jika kamu ingin mereka mengambil langkah tertentu, jangan selalu mendesak. Beri jeda, biarkan mereka merasakan keheningan yang memanggil. Seperti senja, ia tidak pernah memaksa siapapun untuk pulang. Tapi entah kenapa, saat langit mulai meredup, semua orang tahu sudah waktunya kembali. Kelima, sentuh emosinya, bukan logikanya. Logika itu membuat orang berpikir, tapi emosi membuat orang bergerak. Jika ingin mengatur seseorang tanpa mereka sadari, sentuhlah hatinya terlebih dahulu. Beri mereka kisah yang membangkitkan rasa peduli, rasa takut, atau harap. Karena hati yang tersentuh akan memanggil tindakan, dan tindakan itu seringkali mengikuti arah yang telah kamu siapkan. Pikiran itu adalah gerbang, tapi hati adalah kunci. Keenam, ciptakan pilihan yang sebenarnya sama. Manusia mencintai pilihan. Mereka merasa berkuasa ketika bisa memilih. Namun rahasianya, kamu bisa memberi mereka
pilihan yang terlihat berbeda, padahal keduanya itu mengarah ke arah tujuanmu. Contoh, kamu mau bertemu besok pagi atau sore. Padahal tujuanmu adalah memastikan pertemuan tetap terjadi. Itu adalah dua jalan yang berbeda, tapi keduanya menuju rumah yang sama. Ketujuh, jadilah sumber yang mereka percayai. Ini adalah kunci terbesar, yaitu kepercayaan. Jika mereka percaya padamu, mereka akan mengikuti bahkan tanpa sadar. Jadilah orang yang konsisten, jujur, dan mampu memegang rahasia. Buktikan bahwa kata-katamu tidak hanya manis di bibir, tapi nyata dalam tindakan. Air tak pernah bertanya dari mana datangnya hujan. Ia hanya mengalir mengikuti alurnya. Karena ia percaya hujan akan selalu mengarahkannya ke laut. Begitulah ketika orang mempercayaimu, mereka akan mengalir mengikuti arahanmu meskipun tanpa sadar. Mengatur orang tanpa mereka sadari adalah seni yang halus. Ia bisa menjadi pedang yang melukai atau cahaya yang menuntun. Semua itu tergantung dari niatmu. Jika kamu menggunakannya untuk kebaikan, maka kamu akan menjadi penuntun yang tak terlihat, seperti bintang yang memandu laut di malam hari. Namun, jika kamu menggunakannya untuk menipu, ingatlah, tali yang kau tarik hari ini bisa melilit dirimu di masa depan. Gunakan ilmu ini dengan hati yang bersih, karena tangan yang mengatur akan selalu meninggalkan jejak di hati yang diarahkan.